Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ceria ini ya di pembahasan biologi LKPD fitohormon dan fotoperiodisme embriogenesis. Oke ya. Nah, untuk mulai pagi ini marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, silakan kalian buka speakernya. Ya, kalian, aduh, Muhammad Ferdiansa ganteng banget. Oke, silakan dibuka. Zahra belum dibuka, Cindy, Bagja, Intan, Nursifa, Emrizan. Saya mau ngabsen, jadi dibuka aja semua. Ya, itu. Ya, Siti Salma, Rika. Kalau nggak on cam nggak apa-apa, tapi dibuka speakernya. Ya. Ya, betul. Nggak apa-apa ya kalau memang kesulitan untuk sinyalnya ya. Jadi jangan, oh ya, udah aktif. Siti Salma udah dibuka ya. Oke. Nah, sebelum saya absen, saya ingin kalian menyimpan satu kata ya, bukan kalimat sekarang ya. Satu kata untuk kalian luapkan sekencang-kencangnya kalian ungkapkan. Satu kata. Jelas? Sudah siap? Satu kata ya? Sudah disimpan ya? Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Magos. Baik. Iya. Ya udah, mudah-mudahan nanti di akhirnya beda ya. Satu katanya beda ya. Oke. Oke, thank you ya. Saya absen langsung ya. Nanti kalau yang dibaca langsung bilang hadir ya. Oke. Adinda tuh tadi yang itu ya, yang izin ya, sakit ya. Adinda nggak ada kan? Nggak ada ya? Oh, Nggak ada. iya, berarti tadi yang izin sakit. Alisa Nawawi? Belum. Nanti kalau tiba-tiba masuk bilang ya. Kalau temennya yang tadi udah di absen tiba-tiba masuk bilang ya. Bagja, ada ya? Bagja? Hadir. Iya, ngomong dong. Demaski? Belum. Firman Abdul? Hadir Ibu. Oke, sip. Hasna? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang ada ya. Hilma? Hadir. Ya, thank you. Email? Belum. Oke, Imelda? Hadir, Ibu. Sip. Intan ceria? Hadir, Ibu. Oke, selalu ceria ya Intan. Kamel ya? Hadir, Ibu. Iya. Lutfi? Belum. M. Ilyas? Belum. Rizan? Hadir Ibu. Ya. Muhammad Ferdiansa? Iya. Oh, nggak ngomong. Kelihatan mulutnya aja. Ilham Bintang? Hadir Bu. Oke, sip. Fikri Haikal? Sakit. Sakit. Oh ya, sakit ya tadi ya, lupa. Rizky Rianto? Belum. Wildan? Hadir. Oke. Rauda Mulhimati? Hadir, Ibu. Sip. Naila? Hadir, Ibu. Ya. Nazwa? Hadir, Ibu. Oke. Nursifa? Belum? Ada, Ibu. Oh, ada. Rika, soalnya tadi nulis kenapa nggak ada ya? Rika? Belum ya? Riri Agustina? Hadir, Ibu. Ya. Safina? Ya, Safina? Hadir. Oke. Salman? Hadir Bu. Yap. Silva cowok. Oh, Demaski hadir. Oke, udah kelihatan. Thank you. Silva ada? Bu. Oh, ada ya. Silva. Cindy tadi ada. Cindy ada ya? Oke. Siti Salma? Hadir, Ibu. Yap.
Tati Mulyani? Tati? Belum? Tul. Zahra? Hadir Ibu. Oke, sip. Nanti kalau ada yang hadir tapi tadi belum di tambah poin 20, bilang ya. Temennya yang bilang ya. Ya, jelas ya. Oke. Ya, langsung aja ya saya share screen yang LKPD. Ya, sudah kelihatan? Ya. Ya, silakan di mute semua, nggak apa-apa ya. Yang buka speaker adalah yang ngomong nomor 1 itu siapa ya tadi ya? Nomor 1? Ya. Hilma. Oke, silakan. Langsung Ibu Ya, sama langsung dong. pertanyaannya. Ya, boleh. Mau baca pertanyaan atau lo mau langsung jawabannya boleh? Siap. Ya. Nomor 1. Ya. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri tentang proses membeloknya batang tanaman ke arah datangnya sinar matahari. Oh ya udah. Batang pohon yang terkena sinar matahari, maka auksinnya terurai atau berhenti tumbuh. Sedangkan yang tidak terkena sinar matahari, maka auksinnya bekerja sehingga batangnya membelok. Ya. Berarti hormon yang apa sih? Hormon yang berpengaruh apa? Auksin. Auksin. Taruh di belakang. Hilma ya? Hilma ya? Bener ya? Ya. Saya checklist dulu, nanti takut lupa saya. Oke. Jadi untuk pembelokan batang itu hormon yang berpengaruh adalah hormon auksin ya. Hormon auksin. Auksin itu bekerja di tempat gelap atau terang, Hilma? Di tempat mana? Si Riri gelap-gelap. Ketahuan mukanya karena di bawah ibu tuh Salman, Riri sama Hilma. Hilma gelap jadi nggak kelihatan. Ya, kelihatan sekarang. Di tempat gelap ya. Jadi kuncinya adalah auksin cinta kegelapan. Ya. Auksin cinta kegelapan. Jelas? Nah, sekarang kalian bisa lihat tangan ibu nggak? Bisa, Bu. Bisa, oke, sip. Ini tangan ibu ibaratnya adalah batang. Ya, batang pohon. Nah, Ibu Rabaya, yang sebelah sini ini adalah terkena cahaya matahari. Jelas? Jelas. Ya, batang sebelah sini terkena cahaya matahari, maka auksinnya bekerja atau pundung. Pundung. Enggak. Pundung, betul. Jadi dia berhenti tumbuh ya. Oke. Nah, batang sebelah sini kebalikannya, dia tidak terkena sinar matahari. Berarti auksinnya bekerja atau pundung. Bekerja. Oke. Kalian bisa membayangkan yang sebelah sini bekerja terus membelah, kemudian yang sebelah sini berhenti tumbuh, maka terjadilah membelok atau membengkok ke arah Cahaya matahari. pinter, kayak ke arah cahaya matahari. Jelas ya? Ya, jadi yang tadi diomongin sama Hilma bener banget gitu ya. Jadi yang berpengaruh adalah hormon auksin ya. Oke, hormon auksin di bagian batang pohon. Ya, batang yang terkena cahaya matahari gimana tadi? Akan membelok. Tidak bekerja auksinnya. Ya, tidak bekerja ya, terkena sinar matahari, terkena cahaya matahari bukan akan pundung gitu ya. Ya, inaktif ya, tidak bekerja atau inaktif ya. Oke, atau boleh biasanya soal pakai kata-kata terurai, boleh. Ya, terurai. Ya, dan sebalikannya ya. Sebaliknya. Kalian jangan tulis sebaliknya ya. Tulis lengkap ya, hormon auksin di bagian batang yang tidak terkena sinar matahari akan aktif. Ya kan? Maka nanti kalau kalian boleh juga menggambarkan gitu ya, bahwa yang di sini adalah kena sinar matahari. Ya kan? Ya, auksinnya gimana? Akan berhenti tumbuh kan? Iya. Nah, yang sebelah sini dia justru akan Bekerja. iya, bekerja gitu. Maka nanti boleh digambarkan gitu. Oh, jadinya dia batangnya membelok ke arah
Iya, sinar matahari gitu ya. Ya begitulah ya. Kalau nulis di sini ya, di laptopnya susah ya. Tulisannya kelihatan jelek, tapi asli memang jelek. Ya sudah ya. Oke, sip nomor 1 nggak ada pertanyaan ya. Jadi hormon yang bekerja adalah apa? Auksin. Ya, auksin ya. Kalian ingat aja auksin cinta kegelapan. Nanti kalau kalian sudah melakukan perkecambahan kan? Sudah. Mungkin ada yang mencoba untuk perkecambahan yang biasa dilakukan anak SD SMP gitu ya. Nah, biji kacang hijau ditaruh di tempat yang gelap gimana hasilnya? Tumbuh. Tumbuh Bu. Tapi daunnya warna kuning kalau Betul, karena dia itu daunnya warna kuning itu namanya apa? Proses apa? Etilon. Pinter, etiolasi. Ya, etiolasi ya, ada ya di video saya. Nanti kalau ada soal ngerti ya. Jadi pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap tapi menghasilkan daun yang kuning ya, itu namanya etiolasi. Nah, kayak gitu sehat nggak? Enggak ya. Ya, makanya berarti tetap butuh cahaya matahari. Oke, nomor 2 bagian mulhimati raudlah. Nomor 2, Iya. kita ingin membuat tanaman bonsai, apa yang harus dilakukan? Hormon apa saja yang berpengaruh? Hormon yang berpengaruh yaitu hormon sitokinin. Nah, ketika kita akan membuat tanaman bonsai, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memotong ujung akar dan batang, karena disitulah tempat auksin untuk mengurangi hormon auksin. Selanjutnya yaitu dengan menambah sitokinin sehingga tanaman memiliki banyak cabang dan terlihat rimbun. Iya, jadi yang dilakukan ya kata Mulhi, panggilannya apa sih Mulhi mati Raudah? mul. Panggilannya apa? Mul. Itu ada tul, ada mul gitu ya. Ya. Oke, ya. Jadi memotong ujung akar dan batang. Kenapa dipotong? Karena pada ujung akar dan batang terdapat hormon apa, Mul? Hormon? Iya, hormon auksin. Jadi ini akan tidak bekerja. Supaya apa? Tadi hormon auksin dihilangkan berarti supaya apa, Mul? Supaya tidak tumbuh Tinggi. Iya, tidak tumbuh tinggi, betul. Tidak tumbuh tinggi. Jadi dia dibikin pendek kan? Maka orang yang orang yang akan membuat bonsai itu rajin-rajin memotong ujung akar dan ujung batang tentunya. Jelas ya? Oke, jadi hormon auksin dikurangin atau dihilangkan. Kemudian kata Mul tadi ditambah hormon Sitokinin. iya, sitokinin gitu. Untuk apa ditambah hormon sitokinin? Ini adalah ya cabang pertumbuhan ke arah lateral atau samping. Jelas ya? Jadi kebayang ya? Ke atasnya dihambat auksinnya, kemudian lateralnya ditambah. Jadi banyak cabang rindang. Jelas? Jelas ya. Nah, berarti kalau dari tadi ya, sebenarnya hormon tumbuhan itu terbagi menjadi 2 ya. Ada hormon yang untuk tumbuh, ya? Penghambat. Ya, ada penghambat, betul. Kalau yang untuk tumbuh, Salman apa aja berarti? Auksin, giberelin, sama sitokinin Bu. Oke, berarti ada 3 ya. Auksin, giberelin, sitokinin. Nah, ingat, kalau auksin berarti untuk pertumbuhan ke arah Atas. Oke, atas, makin tinggi, ya kan? Ujung akar juga makin panjang. Tapi dia berkebalikan kerjanya dengan sitokinin untuk pertumbuhan, Lateral. iya, lateral ke arah samping. Jelas? Nah, kalau giberelin untuk apa? Yang kalian lakukan percobaan? Betul, perkecambahan. Tambahan. Sip, oke. Berarti boleh diulang dong sama yang di bawahnya. Oh, ini Muhammad Wildan kali ya namanya. Nah, kelihatan namanya. Oke, boleh diulang sama Muhammad Wildan. Hormon tumbuh ada? 2 jenis. Oh enggak, maksudnya langsung hormon tumbuhnya 3 apa aja? 3. Apa? Auksin, giberelin, sitokinin. Oke, sip ya. Jadi yang ngomong-ngomong gitu saya tambahin nilai ya. Oke. Dari tadi kayaknya Wildan ya. Muhammad Wildan. Sip. Nah, oke. Nah, sekarang kita nomor 2 nggak ada masalah ya. Jadi tahu ya kalau untuk
bonsai. Biasanya kalau di soal UTBK cuma ditanya, kalau mau bikin bonsai yang dikurangin hormon? Auksin, Oke, yang ditambah hormon? sitokinin. Oke, sip. Nomor 3 untuk Tul. Oh, Tul ngambil nomor 3 yang gampang. Ya, apa? Ya. Ya, silakan Tul. Iya. Baik, Bu. Ya. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya atau meranggas. Hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana prosesnya? Kerjakan. Hormon yang berpengaruh dalam Iya, ya. absis. Ya. Selain di menghambat tumbuhan pada tumbuhan, juga Ya. berperan sebagai hormon yang menggugurkan daun di musim kemarau untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan. Hormon asam absisat ini bekerja dengan merangsang penutupan stomata pada epidermis daun dengan cara menurunkan tekanan osmotik dalam sel. Akibatnya, kehilangan cairan tanaman yang disebabkan oleh transpirasi melalui stomata daun tumbuhan dapat dicegah, dan karena adanya penutupan stomata ini, daun pada pohon jati akan berguguran. Oh iya, betul ya, lengkap banget ya. Lengkap banget ya. Thank you. Jadi kalau tadi kita ngomongin hormon tumbuh ada 3, maka kebayang ya kalau tumbuhan hanya punya 3 hormon itu, berarti tumbuhan yang ada di sekarang itu bisa tingginya 15 meter, 10 meter, 20 meter. Kebayang punya pohon mangga tingginya 15 meter, bagaimana cara mengambil mangganya? Nah, maka Allah kasih hormon penghambat ya. Yang dibilang sama Tul tadi, hormon penghambatnya adalah Asam absisat. ya, asam absisat atau kita singkat ABA ya. Oke, kalau nanti di soal itu ada ABA, itu asam absisat. Nah, ini fungsinya untuk apa? Apa ini? Menghambat ya, menghambat atau dormansi. Dormansi. Kalau ada kata-kata dormansi itu istirahat dulu gitu. Nah, Tul, kalau kenapa sih pohon jati atau pohon yang lainnya pada musim kemarau harus menggugurkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan, jadi mencegah kalau manusia itu dehidrasi air ya. Iya, betul. Jadi kalau ada pohon segede itu, pohon jati gede banget ya, daunnya banyak ya. Semua daunnya itu punya mulut daun atau stomata, semuanya manga. Jadi kebayang ya, mulut daunnya semuanya membuka, otomatis si pohon itu bisa apa? Dehidrasi, betul ya. Dia akan kekurangan cairan, otomatis dia akan matilah gitu kan. Ya, jadi daripada pohonnya mati, maka dia menggugurkan daunnya, mengorbankan semua daunnya. Hei kalian jatuh gitunya, mengorbankan supaya aku tetap hidup, kata kata pohon gitu ya. Jadi benar ada dormansi, ada absisi. Nanti kalau kalian menemukan kata absisi itu adalah meranggas. Jelas ya? Meranggas itu absisi. Jadi dormansi, absisi, kemudian sama tadi menutup stomata, menutup apa stomata teh? Daun. Ya, mulut daun ya, menutup stomata. Jadi untuk mengurangi penguapan intinya ya. Oke, sip. Nah, untuk bagaimana prosesnya tadi sudah diceritakan sama Tul. Tul tinggal share di grup yang tidak ada gurunya boleh, atau di grup yang gurunya cuma saya boleh ya. Untuk jawaban biar keseragaman satu kelas. Ya. Jadi saya suka kalau LKPD jawabannya sama semua, saya suka gitu. Jadi tenang aja, sebenarnya kalian upload sebelum Zoom gitu ya. Kemudian nanti diperbaiki, kemudian upload lagi, itu nggak akan ada pengurangan nilai, tenang aja. Ya. Kalian sudah tahu ya, paham ya kenapa nilai 100 sama tidak ya? Iya kan? Oke, ya. Jadi kalau yang catatannya keren gitu, mau tulis tangan keren ya, tetap aja 100 gitu. Jelas ya? Nah itu, jadi kalau kuncinya itu sebenarnya bikin saya terpukau dengan catatan kalian, itu aja. Ya, nilai 100 diobral gitu, ngapain dipelit-pelitin ya. Oke, siap ya, nomor 4, nomor 3. Sekarang nomor 4 bagian siapa? Salman, Bu. Oh iya, Salman, udah siap. Silakan Salman. Izin baca, Bu. Ya, boleh, boleh. Para penjual buah ada yang membeli buah pada saat buah belum siap dipanen. Menurut pengetahuan kalian, bagaimana proses pemasakan buah dan hormon apa yang berpengaruh? Kalau jawaban saya, Bu, hormon yang berpengaruh ialah hormon etilen. Cara kerjanya dengan memecahkan klorofil atau zat hijau daun pada buah muda. Sehingga buah hanya memiliki xanthofil, yaitu pigmen yang menyebabkan warna kuning, dan karoten yang menyebabkan warna orange.
Dengan demikian, warna buah yang tadinya banyak mengandung klorofil atau hijau berubah menjadi jingga atau merah. Oke, sempurna sekali jawabannya ya. Berarti tinggal Salman share aja di grup ya. Ya, di grup silakan untuk samain jawaban boleh. Kemudian yang intinya kalian harus hafal adalah untuk pemasakan buah adalah hormon Etilen. etilen. Oke. Kalau misalnya ada penjual buah yang menggunakan sistem ijon, jadi dia beli buahnya yang masih warna hijau. Nah, itu biasanya dikasih apa itu? Karbit. Iya, Kalau nggak salah. karbit. Nah, iya betul. Emang benar, nggak salah, emang benar. Jadi karbit itu adalah etilen buatan. Ya, atau kita bisa bikin etilen itu bekerja dengan cara misalnya, Bu, saya punya alpukat nih. Bagaimana ya gitu. Ya udah, biasanya biar dia tidak busuk itu ada kan ya caranya ya. Pernah lihat juga dipotong bagian apa sih pangkalnya itu loh. Nah, dipotong ya supaya terus habis itu dikasih tisu, habis itu dikasih perekat atau solasi gitu. Jadi biar intinya kalau pada saat etilen bekerja itu kan akan mengeluarkan air. Nah, air itulah yang membuat buah itu busuk gitu. Ya, jadi berkeringat gitu ya. Berkeringat kan kalau di karbit kemudian ditutup itu kan berkeringat. Nah, berkeringat kadang kalau udah kelewat batas jadinya apa? Busuk ya. Yang tadi Salman ceritakan dari warna hijau menjadi kuning gitu kan? Iya ya. Nah, kalau kelewat jadi coklat ya, busuk gitu. Oke, sip. Nomor 4 bagus banget. Nomor 5 bagian Nur Sifa. Silakan Nur Sifa. Nur Syifa, Ibu. Ya, siap. Silakan Nur. Bagaimana proses penutupan luka yang dilakukan oleh hormon titik-titik? Coba ceritakan prosesnya. Jawaban, proses penutupan luka dilakukan oleh asam traumalin. Prosesnya yaitu diawali dengan merangsang sel-sel yang ada di dalam jaringan rusak hingga terjadi pembelahan sel. Kemudian asam traumalin akan menutup luka pada bagian jaringan yang sudah rusak karena luka itu. Sudah? Oke, sip banget ya jawabannya ya. Kamu kayaknya ini ya, bakat jadi diplomat gitu. Keren itu, kata-katanya keren. Oke, jadi yang untuk menutup luka adalah apa tadi, Nur? Ya, asam traumalin. Jadi cara ngafalinya gampang sebenarnya. Trauma akan adanya luka gitu, ya kan? Jadi kalau ada luka kan bikin trauma ya, apalagi luka hati ya. Betul kan? Ya, jadi trauma karena adanya luka gitu ya. Hafalin ya. Nah, untuk prosesnya bener banget tadi ya, yang dikatakan sama Nur Syifa. Jadi tinggal di-share aja jawabannya ya. Oke, kalau misalnya kalian pernah nggak misalnya jalan-jalan nih iseng gitu ya, jalan kaki ya, iseng kemudian ada tanaman gitu ya, terus tangan kita tuh ya iseng gitu apa motongin cabang, ranting, daunnya atau bunganya, suka ya? Suka nggak? Oh ya gitu. Berarti sama aja kamu kalau lagi jalan ketemu sama ayam dipotong kakinya, ketemu sama kucing potong kaki gitu. Wah, beda Bu. Apa yang beda gitu, sama-sama makhluk hidup kok. Cuman bedanya kan kalau hewan bisa teriak ya. Bisa teriak sambil apa ya, ngelawan gitu ya. Tapi kalau tumbuhan pasrah aja, dia gimana-gimanain juga gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh makan sayuran, salah, bukan itu maksud saya. Kalau bermanfaat ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang kita butuh buat makan. Tapi kalau tidak, nggak usah iseng deh gitu. Tapi Allah tuh kasih hormon untuk menutup luka gitu kan. Jadi kalau lagi iseng ngelupasin kulit-kulit batang tuh, jangan salah ya. Itu pohonnya terluka loh ya kan? Nah, akhirnya dia mengeluarkan asam traumalin untuk menutup luka gitu ya. Jadi sebenarnya kalau semakin belajar mempelajari biologi ya, mempelajari tentang makhluk hidup, apalagi bukan manusia ya, tumbuhan sama hewan, kita jadi ngerti kok gitu. Ya gitu. Berarti Ibu sayang banget ya. Ya sih, tapi nggak begitu bagus. Tangan Ibu nggak begitu bagus untuk merawat tanaman. Cuman Ibu sukanya ngobrol sama tanaman. Jadi dulu waktu kuliah punya tanaman anggrek lumayan banyak, 300 tanaman ya. Mawarnya ada 40 mawar. Jadi si mawar sama anggrek itu sering Ibu ajak ngobrol, tapi penuh ancaman. Misalnya gini, "Hei mawar, kamu kalau nggak berbunga, saya nggak akan nyiramin. saya nggak akan nyiram, nggak akan kasih pupuk gitu ya. Besoknya pada kuncup bunganya."
Saya pikir apa mereka ngerti ya gitu. Ternyata kalau sering diajak ngobrol tanaman juga ngerti gitu ya. Ya, oke. Tapi coba aja gitu. Tapi jangan sampai dibilang orang gila ya. Oke. Ngomongnya pelan-pelan. Oke. Sip. Yang fitohormon nggak ada masalah? Ya, coba saya akan menanyakan ke Riri ya. Di bawah Salman ada Riri soalnya. Riri, coba hormon tumbuh pada tumbuhan apa aja? Ada 3 tadi. Ada 3. Auksin, ada 3. Iya, ada 3. Auksin, giberalin, sama sitokinin. Oke, sip. Kalau mau di sini kok ini ya, saya kok di sini cuma ada Salman, Riri, Tul gitu. Ya, siapa gitu? Ini Alisa Nawawi ada? Ya, Alisa, hormon penghambatnya apa, Alisa? Hormon penghambat apa? Alisa? Kayaknya nggak ini ya? Dengaran. Oh, nggak. Iya. Nah, sekarang Alisa hormon penghambat. Iya, ini malah dimatiin ya. Oh ya, nanti mungkin ini ya tuh. Ada? Nggak kedengeran? Ngomong tapi nggak kedengeran. Ya udah deh, nanti aja. Siapa yang bisa jawab hormon penghambat? Absisat, Bu. Ya, Kamelia ya. Sudah dijawab juga ya sama-sama tadi. Kamelia apa asam absisat. Oke, sip. Oke. Kalau untuk pemasakan buah Kamelia apa? Hormon etilen. Oke, sip. Hafal ya, itu aja deh yang dihafalin deh yang sering keluar ya. Oke. Nah, sekarang kita ke LKPD selanjutnya. Sudah terlihat belum foto periodisme? Sudah? Sudah. Oke, sip. Nah, sebelum kita ke pertanyaan ya. Nah, ini di sini sudah ditulis, ini ada gambar tentang apa ini? Foto periodisme. Bisa dijelaskan, ada yang mau menjelaskan nggak foto periodisme? Silakan. Yang udah ngomong nggak apa-apa, ngomong lagi daripada ini nungguin ya. Sok, siapa yang mau jelasin? Riri? Baca aja. Iya, dibaca, nggak apa-apa. Siapa, Hilma? Oke, sip, Hilma, silakan. Dibaca boleh. Hilma, ya silakan Hilma. Ya. Tapi sinyalnya jelek, Bu. Putus-putus. Oh ya udah deh. Pokoknya Ibu tahu ya, Hilma udah ada niat baca ya. Oke, yang bantu Hilma siapa? Ayo, Riri mau? Oke, sip. Karena Riri di bawah Ibu, jadi kelihatan terus, Ri. Maaf ya. Terus, yuk. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran. Berdasarkan panjang penyinaran terbagi menjadi tumbuhan berhari pendek dan berhari panjang. Yang menyebabkan fotoperiodisme adalah pigmen sikrom. Panjang penyinaran di tropis adalah 12 jam. Tumbuhan berhari pendek akan berbunyi jika panjang penyinaran lebih pendek daripada periode kritis atau periode gelap, lebih panjang daripada periode terang. Contohnya dahlia, stroberi, aster, ubi jalar, kopi, tembakau, bunga kerisan. Tumbuhan berhari panjang berbunga jika penyinaran lebih panjang daripada periode kritis atau periode gelap, atau periode terang lebih panjang daripada periode gelap. Contohnya adalah gandum, oat, bayam, lobak, kol, dan selada. Oke, kalau misalnya gini ada kasus, stroberi termasuk tumbuhan berhari apa? Pendek. Oke, stroberi pendek karena dia butuh mataharinya sedikit atau banyak? Sedikit, betul. Nah, kalau semisalnya saya hidup di daerah pantai yang panas, kemudian saya ingin menanam stroberi, apa yang harus saya lakukan? Ditutup. Ditutup gimana? Apanya yang ditutup? Buat tempat penanamannya. Oh, ditutup atasnya tuh pakai apa, sayang? Pakai apa, Hilma? Bikin apa? Rumah ya?
Bikin rumah, apa namanya rumah itu yang buat rumah tanaman tuh apa namanya? Greenhouse. Iya, greenhouse ya. Jadi bisa saya bikin greenhouse gitu ya supaya sinar mataharinya tidak langsung ke stroberi. Jadi ditutup maksudnya gitu kan? Ya. Nah, jangan kayak waktu saya tatap muka saya tanya pertanyaan ini ya. Jawabannya gini, "Aduh, gampang Ibu. Tinggal jual aja tanah Ibu, kemudian Ibu beli tanah di dataran tinggi." Ya, bisa ditebak gitu ya, ahli manajemen itu pasti yang ngomong. Ahli ekonomi. Ya, jelas ya. Jadi jawabannya bukan itu ya, jawabannya tadi betul ya, pakai greenhouse. Oke, sekarang dimulai dari nomor 1. Nomor 1 siapa? Ayolah Ibu. Oke, Naila, betul, silakan. Bagaimana zigot berbentuk pada bayi kembar? Kehamilan bayi kembar identik biasanya terjadi jika hanya ada satu sel telur yang dibuahi oleh satu buah sperma. Satu sel telur yang sudah dibuahi itu kemudian berubah menjadi zigot lalu membelah diri menjadi 2 buah embrio. Bahkan bisa lebih. 2 embrio tersebut akan tumbuh menjadi 2 janin di dalam rahim. Bentar, Naila, pertanyaan Naila apa tadi? Bagaimana zigot berbentuk pada bayi kembar? Oh, zigot. Zigot gimana? Bagaimana zigot? Berbentuk pada bayi kembar. Oh, berbentuk. Maksudnya mungkin proses kali ya? Bagaimana proses zigot ya? Prosesnya ya? Iya, iya. Oke. Bagaimana proses zigot? Gimana? Berbentuk pada Kembar. bayi kembar. Nah, yang diomongin bayi kembar apa? Identik atau tidak? Naila? Jawabannya aja coba. Naila tadi jawabannya gimana? Identik. Oh, identik. Ya, oke. Ya, nanti jadi kata Naila, bayi kembar identik itu berasal dari satu ovum ya. Ditambah dengan satu sperma ya. Ini sperma ya. Gambar sperma. Ya kan? Ya, akan membentuk zigot gitu kan? Ya, akan membentuk apa? Gitu, bentar. Jadi kecil. Ya, akan membentuk zigot ya. Nah, bentar. Jadi kecil. Akan membentuk zigot. Nah, terus zigot. Kemudian zigotnya ini membelah dengan sempurna gitu ya, Naila ya? Ya, oke, sip. Nah, kalau ini pasti bayi kayak gini, bayi kembar kayak gini, pasti jenis kelaminnya sama nggak, Naila? Sama, ya, karena kan kalau sperma itu kan kalau ovum kan nyumbangin X tuh kromosomnya ya. Nanti kita bicarakan di bab selanjutnya, bab 3 ya. Nah, kalau yang sperma itu dia menyumbangkan X atau Y, betul. Ya kan? Kalau misalnya sperma X membuahi X berarti dia jadi cewek ya, XX ya. Bener? Bener, kalau yang Y ke X berarti dia jadi cowok. Nah, karena satu ovum sama satu sperma berarti jenis kelaminnya pasti sama. Nah, pernah lihat nggak kembar tapi kembar cowok sama cewek. Yang satunya putih, yang satunya gelap. Yang satunya hidung mancung ke depan, yang satunya ke dalam. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, itu namanya kembar apa kira-kira? Tidak identik. Iya, tidak identik atau kita sebut dengan fraternal. Ya, tidak identik, betul. Berarti kira-kira ovumnya sama spermanya berapa? Betul, 2 ovum dengan 2 sperma. Jelas ya? Oh, pokoknya kalau ngomongin ini nggak selesai-selesai nih, 5 jam juga ya. Seru banget soalnya. Ini bagian reproduksi waktu kelas 11 ya sama Bu Hodijah ya. Sama Bu Hodijah sama Pak Tio? Patio. Oh, Patio. Oh, pantas ya. Tahun ini ibu ya ngajar kalian. Kalau enggak kalian pingsan ya 2 tahun sama Patio. Iya, makanya. Oh, pantas ditukar ya. Saya juga baru tahu kenapa saya dapat 5678 gitu. Oh, ternyata kalian tuh Pak Tio ya tujuhnya. Oke. Nah, itu namanya tidak identik ya. Nah, kalau ada kembar siam atau bayi dempet itu artinya apa? Jadi pembelahannya yang tadi diungkapkan sama Naila itu tidak sempurna. Jadinya bayi dempet gitu loh.
atau kembar siam. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi ada wanita luar biasa yang memang sama Allah dikasih kelebihan untuk menghasilkan ovum lebih dari satu setiap mengovulasi. Nah, itu yang dia punya bakat, punya anak kembar gitu. Ya, tapi kalau yang kembar identik, saya nggak ngerti itu bisa karena makanan juga atau karena terlalu sering melahirkan. Kemungkinan kalau terlalu sering melahirkan bisa punya anak kembar. Gitu ya, ya jelas ya, oke ya. Nanti boleh kita bahas lain waktu deh. Kalau nggak nanti kita nggak selesai nih. Oke, ya nomor 1 nanti boleh di-share ya sama Naila ya, pertanyaan dan jawaban. Jadi masing-masing anak itu tetap akan menuliskan 6 pertanyaan dan 6 jawaban. Ya, boleh sama, sangat dianjurkan. Ya, ya. Nomor 2 silakan siapa? Rizan. Ya, Rizan. Silakan Rizan. Pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaannya. Apa perbedaan tumbuhan hari pendek dan tumbuhan hari panjang? Ya. Terus jawabannya? Tumbuhan berhari pendek merupakan tumbuhan yang berbunga ketika lamanya siang lebih pendek pada malam. Lamanya siang kurang dari 12 jam. Ya. Tumbuhan berhari panjang merupakan tumbuhan yang berbunga ketika lamanya siang lebih panjang daripada malam. Lamanya siang lebih dari 12 jam. Oke, sip. Jadi tahu tadi ya yang sudah kita bahas di awal ya. Oke, Rizan betul banget. Sip banget ya. Tinggal di-share ya nanti di grup ya. Thank you ya Rizan ya. Oke. Sip, kita ke nomor 3 untuk Zahra. Ibu, Ya? maaf sebelumnya izin dulu mau ngebajuin dulu adik. Oh iya boleh, boleh saya. Silakan. Iya, silakan Zahra. Pertanyaannya, telur ayam menetas setelah 20 sampai 22 hari. Oh, berapa pertanyaannya, Bang? Berapa? Pertanyaannya apakah Kuning telur atau putih telur yang menjadi cadangan makanan untuk tumbuhan embrio ayam sebelum ayam menetas? Jawabannya, kuning telur dan putih telur dapat menjadi cadangan makanan dalam pertumbuhan embrio ayam hingga ayam menetas. Oh, jadi apakah putih telur atau kuning telur? Oh, berfungsi gitu ya, berfungsi sebagai cadangan makanan gitu ya? Ya, Oh, iya, sebagai cadangan makanan. Jawabannya apa tadi? Zahra? dapat menjadi cadangan makanan dalam pertumbuhan embrio hingga ayam menetas. Oh iya, yang kita sebut dengan yolk ya, tapi memang yang lebih dominan itu adalah putihnya ya. Jadi sebenarnya kalau di telur itu yang paling baik tuh bagian putih. Tapi paling enak kuning ya. Ya, oke, thank you ya Zahra ya. Oke, nanti boleh di-share ya pertanyaan dan jawabannya di grup. Oke, nomor 4 untuk Nazwan. Pertanyaannya, Ya, pertanyaannya. pada gambar di atas terdapat gambar metamorfosis pada hewan. Dari gambar tersebut, mana yang merupakan metamorfosis sempurna? Alasannya, jawabannya, dari gambar di atas yang merupakan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu karena memiliki perbedaan bentuk yang sangat signifikan antara fase awal dan akhir dari telur hingga kupu-kupu dewasa. Oh, jadi ditanyakan manakah dari gambar di atas manakah yang Merupakan metamorfosis? Hanya kupu-kupu kah? Hanya kupu-kupu kah? Di 1, 2, 3, 4? Kupu-kupu dan ada 2 ya di sini. Sama mana? Lalat, Bu. Iya, sama lalat ya. Jadi sebenarnya metamorfosis sempurna itu ada 4 serangga yang harus kalian hafalkan. Jadi kalau kalian sudah hafal 4 serangga ini, maka serangga yang lain metamorfosisnya tidak sempurna. Apa aja? Kupu-kupu ya. Kan ada lagunya ya, kupu-kupu ya. Telur-telur, ulet-ulet, kepompong kupu-kupu. Terus kasihan deh lu. ya, jadi harus hafal ya, kupu-kupu, lalat, terus apa? Nyamuk, kecoa. bukan, kecoa mah tidak sempurna. Apa? Kum? Kumang.
Iya, kalian tinggal nambahin bang gitu ya, kumbang gitu. Nanti kalau di soal nggak ada ya kayak gitu ya. Apakah metamorfosis sempurna? Bang. Nah, kalau kalian Nazwa dan yang lainnya menghafalkan empat serangga ini, maka yang lainnya tidak sempurna. Nah, kalau ditanyakan Nazwa, pertanyaannya tahapan-tahapannya apa tadi Nazwa bilang? Sesuai lagu ya. Telur, larva, pupa, imago gitu ya. Jadi singkatannya TLPI, telur, larva, pupa, imago. Jelas? Ya, oke. Telur, uletnya larva. Kepompong pupa, imago itu dewasa, itu kupu-kupu. Nah, kalau yang metamorfosis tidak sempurna, berarti tahap-tahap ya, berarti ya yang ini ya. Yang kecoa dengan capung, terus yang lainnya juga tidak sempurna. Kecuali yang 4 serangga itu tadi. Jelas ya? Oke, tahap-tahapannya apa? Tahap-tahapannya telur, iya, nimfa, imago. Jadi TNI ya, TNI singkatannya aja ini ya. TNI bukan tentara ya, bukan. Telur, nimfa, imago. Jelas? Ya. Jelas ya? Ini pelajaran kelas berapa sih? Kelas 10 kalau nggak salah. Iya, kelas 10 dengan Bapak Surawan, betul? Ya. Kalian waktu kelas 10 masih belajar ya? Tatap muka ya? Ya, tapi cuma 6 bulan. Oh ya, 1 semester. Ini benar-benar angkatan ini ya, corona. Iya ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sukses gitu ya. Oke, amin. Nanti pas kalian lulus langsung kuliahnya langsung tatap muka gitu ya. Ya kayak kemarin ya daring. Kalau kuliah daring beneran tambah pusing ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5 untuk siapa? Riri, Ibu. Ya, siap. Mangga, Riri. Mengapa terdapat tipe diploblastik dan triploblastik? Oh, mengapa terdapat ya? Jawabannya ketika embrio hewan mulai terbentuk, mulailah terjadi pengelompokan sel berongga yang disebut blastula. Sel ini kemudian mulai berdiferensiasi menjadi lapisan yang berbeda yang dikenal sebagai lapisan germinal, yang akhirnya akan berkembang menjadi berbagai kelompok organ dan bagian tubuh. Kebanyakan hewan berkembang dari blastula yang memiliki 3 lapisan germinal, yaitu lapisan luar atau ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Hewan-hewan ini dikenal sebagai hewan triploblastik, dan hewan yang hanya memiliki 2 lapisan ektoderm dan endoderm disebut dengan diploblastik. Oke, sip. Jadi kenapa disebut sama triploblastik kata Riri itu karena terdiri dari 3-3-nya ya Ria. Oke ya. Kenapa? Karena diploblastik. Kalau diploblastik itu berarti apa? Ektoderm dan endoderm. Makanya 2 gitu kan, diploblastik gitu kan? Diploblastik. Nah, masih ingat nggak pelajaran kelas 10 ya? Tentunya tidak. Kenapa ibu ingat ya? Karena ibu guru biologi gitu aja jawabannya ya kan? Iya, Bu Eti mah belajar biologi doang. Aku ibu 14 pelajaran, jadi pinteran aku katakan. Iya, pinteran kalian ya. Oke, jadi diploblastik itu 2 lapisan embrional itu adalah ektoderm dengan endoderm. Nah, ini yang diploblastik ini ya, itu hewannya 2 macam. SpongeBob masuk ke dalam film apa tuh SpongeBob? Film SpongeBob. Iya, bukan film. Iya, porifera, betul. Bukan film. Ya, betul tadi Salman bilang porifera. Oke, porifera. Nah, terus SpongeBob nangkepin apa tuh? Ubur. Hah? Ubur-ubur. Ubur-ubur masuknya. Ini kucing pengen ikutan Zoom boy. Oke. Ini ada 2 kucing nungguin ibu ya Allah gitu. Jadi kalau yang ubur-ubur masuknya ke dalam film apa? Hewan berongga. Apa? Soelen? Waduh. Ya. Ada yang bilang ta tadi. Soelenterata ya. Oke ya.
soil enterata. Jadi yang diploblastik cuma ada 2 ya, dihafalin ya. Apa aja? Porifera sama soil enterata. Ingat aja SpongeBob dengan ubur-ubur. Jelas? Nah, selain 2 itu, maka semuanya apa? Yang tadi Riri katakan semuanya adalah apa? Ya, triploblastik. Jadi ada mesodermnya, yaitu triploblastik. Berarti termasuk manusia juga apa? Triploblastik atau diploblastik? Triploblastik. Nah, biasanya yang ditanya di soal UTBK itu yang gini soalnya, kalau otak dan saraf itu berasal dari lapisan apa? Meso berarti ya, Bu. Meso. Saraf dan otak. Endo karena dia terletak di dalam gitu, Bu. Ekto berarti, Bu. Hah? Iya, pintar tuh tadi yang ngomong ekto siapa tuh? Iya, nah itu jebakannya kayak gitu tuh soal UTBK tuh kayak gitu. Jadi saraf dan otak itu dibuat oleh lapisan ini, iya, ektoderm gitu. Ini apa? Sorry. Ditulis ya. Ini saraf dan saraf dan otak. Nah, berarti saraf dan otak ini itu dibentuk pertama kali ya. Kalau pada pada kehamilan manusia itu trimester pertama. Jadi nanti bagi kalian yang wanita yang akan hamil, yang cowok enggak kan? Hah? Ya. Ya, bagi yang akan hamil wanita ya kodratnya, itu nanti trimester pertama lagi mual-mualnya jangan salah, itu pembentukan saraf dan otak. Ya. Jadi kalian harus memaksakan makan makanan yang bergizi, dan bagi para pria, calon ayah dan calon suami ini ya harus pengertian. Minta apapun diturutin itu. Iya, soalnya kalau berhasil di trimester pertama, maka nanti anak kalian akan menjadi anak yang cerdas. Gitu. Ya. Nah, sekarang jangan sampai protes ya sama mama ya. Mama dulu trimester pertama mual-mual ya, nggak mau makan ya. Tuh, jadinya kayak aku deh. Jangan. Nanti marah-marah lagi sama mama ya. Enggak lah gitu ya. Otak itu bisa berkembang nak gitu ya. Bagaimana kita mengembangkannya ya dipakai. Bagaimana dipakai? Ya mikir ya, mikirnya bukan buat nge-game ya. Mikirnya kalau nge-game itu namanya ngerusak. Ya, Bu, tapi sekarang dianjurkan. Iya sih, memang nge-game itu boleh sih. Itu kan mengeluarkan hormon apa ya? Hormon kebahagiaan ya. Itu daya imunnya bisa naik. Tapi kalau udah kecanduan nanti bisa marah-marah gitu ya. Hati-hati ya. Oke. Jelas ya. Terima kasih Riri. Pertanyaan dan jawabannya tinggal di-share dan keren sekali. Nomor 6 itu untuk Kamelia. Silakan. Gambar nomor 6 pertanyaannya, apa jenis metamorfosis yang dialami oleh katak? Jawabannya, metamorfosis pada katak termasuk jenis metamorfosis sempurna karena sejak menetas dari telur hingga dewasa, katak mengalami perubahan bentuk fisik yang sangat berbeda dengan induknya atau katak dewasa. Oh, jadi metamorfosis sempurna ya? Apa jenis metamorfosis katak gitu ya, Kamelia ya? Oke, berarti ya karena memang dia metamorfosisnya sempurna dari telur berudu gitu. Ini kira-kira berapa hari tahu nggak Kamelia? Enggak ya. Kelas kemarin kalau nggak salah ada yang ngomong 20 berapa ya? 15 hari gitu apa 20 hari ya? Ada pertanyaannya, berapa harikah telur katak menjadi katak katanya. Iya, ada yang 20 hari apa 15 hari nggak tahu ya. Ibu lupa ya, kemarin ada tuh di kelas sebelumnya. Nah, kalau Kamelia tahu nggak katak sama kodok sama atau beda ya? Kalau menurut kamu sih sama, tapi nggak tahu. Jadi kalau yang dimakan katak apa kodok? Hati-hati loh, kalau makan kodok mati, kena racun. Iya, jadi katak itu nama keren itu kalau saya bilang nama keren itu nama ilmiah ya. Katak itu nama kerennya tuh rana. Kalau kodok itu nama ilmiahnya adalah bufo. Iya, jadi beda. Kalau katak yang
kakinya panjang-panjang. Jadi yang bisa nempel di tembok itu katak. Iya, kalau kodok itu yang bangkong. Oh, yang gede banyak jerawatnya. Ya, jelas. Nah, nanti kalau dimakan itu katak. Karena kalau kodok dia bisa mengeluarkan racun di bawah membran timpaninya. Kalau kena mata bisa buta ya. Nah, gitu ya, jelas ya. Jadi sekarang tahu ya bedanya katak dan kodok. Ya. Nanti yang berminat untuk kuliah di biologi, Ibu dulu disuruh cari tulang belulangnya katak. Ya, jadi Ibu suruh bawa ke kampus tulang belulangnya katak, tulangnya doang. Nggak, bukan kataknya yang dibawa, tulangnya doang. Ibu mikir, ini gimana caranya? Udah aja Ibu cari katak ya, terus habis itu Ibu rebus air ya, masukin katak hidup-hidup ke dalam panci itu. Nah, terus ditutup. Wah, itu bang, pelutang gitu ya katak. Jahat ya? Atau udah gimana tuh? Terus habis itu dibuka, ya sudah deh, tulangnya masih utuh, ya kulitnya sama dagingnya udah bertebaran. Jadi tinggal dibersihin aja. Jadi Ibu ke kampus berhasil bawa tulang-tulang katak. Gitu ya, iya. Nah itu jadi serunya kuliah di situ tuh ya. Kalau sekolah sih enak, kalian tinggal disuruh ini ya, nanti bikin ini ya, caranya gini. Kalau di tempat kuliah enggak, inisiatif sendiri. Ya, suruh bawa lalat buah. Gimana inisiatifnya? Lalat buah, tahu lalat buah nggak yang kecil-kecil? Ya, suruh bawa. Iya, kan praktikum genetikanya ngawinkan lalat buah. Ya, Ibu bingung. Ini gimana cari lalat buah ya? Oh, akhirnya pakai buah-buahan kayak pepaya gitu ya. Nah, karena saking bingungnya udah aja sama pepayanya Ibu bawa. Masukin ke plastik ya, pas dibuka pada mati. Nah itu ya suka dukanya kalau kuliah gitu ya. Nanti lebih seru lah kalian gitu ya, apalagi yang kuliah di ITB ya. Siap-siap aja gitu ya. Oke, banyak cerita. Oke, berarti selesai sudah LKPD foto periodisme ya. Ada pertanyaan dan jawabannya tinggal di-share biar sama semua. Jangan lupa refleksinya, ungkapkan saja ya. Saya stop share. Oke. Nah, alhamdulillah kita selesai. Silakan seperti biasa, saya ada kertas sama pulpen ya di depan. Tapi saya nggak minta kalian menuliskan satu kalimat. Saya minta kalian jawab pertanyaan saya, ya. Dan jujur ya, dan jujur. Saya cuma hitung dalam hitungan 5 detik aja. 5. Hitungan 5 kamu harus selesai. Oke. Kalian tulis nomor 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3. Sudah? Sudah ya? 1, 2, 3 ke bawah sudah. Oke. Dalam hitungan 5 aja kalian nulis ya. Kalian tulis 3 hormon pertumbuhan yang punya efek bertumbuhan pada tumbuhan yang tumbuh tadi. Ada 3 hormon kan? Boleh dibolak-balik, silakan. Tulis ya. 5 4 Firman nulis enggak itu? 5 4 3 2 1. Oh, tunjukin sama Riri. Oke, dijawab sama siapa ya? Email. Biar dikasih nilai email. Silakan dijawab sama email. Email Melani ya. Tadi berarti ada ya sekarang ya. Email. Ayo email. Oh. Apa Mel? Ya. Oke, ya udah tahu ya, betul. Ya, diulangin sama ini. Kela. Diulang sama Silva. Hormon tumbuhnya apa aja, Pak? Hormon auksin. Yang kedua sitokinin. Iya, terus? Satu lagi Giberelin ya. Oke. Berarti Silva nggak nulis dong.
Tulis itu. Oh nulis, oke, ya nulis. Oke, sip. Berarti benar semua ya, nggak ada yang salah? Benar Ya, semua? tahu. Oke, ya udah kejujuran aja nanti kuisnya benar semua gitu aja. Kalau tatap muka seru ya, kuis setiap hari sama ibu. Untungnya nggak tatap muka, kalau Zoom susah soalnya kalau mau kuis. Oke, nah sekarang silakan tunjukkan kertasnya, kita mau selfie. Ya, sudah, mukanya jangan ditutupin sayang. Nah, iya. Riza langsung gini. Ya, mukanya jangan ditutupin. Mana Nursifa? Oke, sip. Ini ada dua slide ya. Jadi slide pertama dulu yang bareng sama ibu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Saya langsung kirim di grup ya. Biasa pamer. Ya, guru yang hobi pamer kan Bu Eti, ya nggak? Oke, slide yang kedua. Saya nggak ada. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oh, ulangin. Firmannya belum siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, sekarang kita nggak usah pakai kertas. Foto lagi. Ya. Dari slide yang pertama yang bareng sama saya, foto lagi. 1, 2, 3. Ya, sebentar ya, sabar yang kedua ya. Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, di save. Oke, sudah bisa dilihat nanti di grup ya, dokumentasi kita hari ini. Oke, kita akhiri pembahasan LKPD hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan yang belum buka speakernya dibuka, unmute-nya dibuka, sudah. Intan belum buka. Hilma belum buka, Alisa belum, oh sudah sekarang. Oke, Intan buka, oke, sip. Nah, kalau tadi udah ngomongin satu kata, sekarang juga dua kata. Simpan di dalam otak kalian dua kata. Dalam hitungan ketiga kalian ungkapkan dua kata. Jelas? Jelas. Oke, yang keras ya, nggak kedengeran tadi teh. Oke, ya yang keras ya, gitu. Kan cuma dua kata juga. 1, 2, 3. Gajah Biong. Sinyal jelek. Ya, bagus banget ya, kreatif banget kalian disuruh ngomong dua kata. Aduh, oke, tepuk tangan buat kita semua, thank you ya. Ya, terima kasih ya, terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat ya, tetap jaga kesehatan. Terus tugas-tugas harus selesai, harus jangan numpuk ya semua pelajaran, karena saya ibu kalian harus memantau dan banyak guru nanti yang laporan, terutama Pak Dadan selalu laporan tiap minggu, katanya kalian nomor 1 mengumpulkan tugas dan semuanya mengumpulkan tugas. Sore, alhamdulillah. Ya, itu Pak Dadan itu selalu laporan. Ya, dan dia selalu bilang bibit-bibit unggul di 47. Amin. Ya, oke, saya akan terima bibit unggulnya. Ya, oke, tetap semangat ya. Oke, untuk semua pelajaran kalian harus tetap semangat. Kalau ada kesulitan atau kendala silakan japri saya ya. Kalau malu ngomong di grup, oke? Saya tunggu ya. Oke, kita saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.